Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Waalaikumsalam, Bu Mulyati. Ya, baik Bu Cici. Jadi saya ini akan bertindak sebagai observer untuk Bu Cici dan Bu Siti Rahmawati dalam proses coaching kali ini ya, Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya mau ada sedikit bertanya terhadap Bu Cici. Nah, untuk proses ini nantinya saya akan melihat berdasarkan rubrik penilaian antara percakapannya Bu Cici dan Bu Siti Rahma begitu Bu. Jadi ini percakapan ini jangan khawatir karena hanya akan dilihat oleh saya dan akan dinilai oleh saya begitu Bu ya. Saya ingin bertanya ke Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching ke Bu Siti Rahmawati, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Cici kembangkan? Kompetensi coaching kan ada 3 ini, Bu. Kita present, hadir seutuhnya, kemudian kita benar-benar sebagai pendengar aktif dengan rasa, kemudian juga kita bisa memberikan pertanyaan berbobot. Yang di sini yang akan lebih saya maksimalkan dengan mendengarkan aktif. Karena jika kita mendengarkan aktif, otomatis kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coaching, seperti itu. Oke. Nah, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh saya, Bu? Kalau misalnya yang melihat tadi kan, Ibu kan menyampaikan ada 3, presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian buat pertanyaan. Kalau maunya Ibu, saya lebih spesifiknya di bagian mananya, Bu? Saya ingin Ibu lebih spesifik mengamati saya pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga dari pertanyaan yang saya lontarkan akan menggiring coaching untuk menemukan ide dan gagasannya. Oke, berarti Bu Cici ingin saya lebih spesifik mengamati di bagian buat pertanyaan berbobot, Bu. Ya, nah kalau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian jika si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian dari tujuan apa yang disampaikan di awal sesi coaching dapat tercapai, dan juga si coach bisa berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi dari ide dan gagasan yang sudah ditemukan oleh si coach, seperti itu. Oke. Baik Bu Cici, kalau begitu silakan dilanjutkan proses coachingnya sambil saya off mic ya Bu. Silakan Bu. Waktu dan kesempatan saya berikan Bu Cici. Oke, terima kasih Bu Mulyati. Sama-sama. Halo, selamat malam Bu Cici. Selamat malam Bu Rahma. Apa kabar Bu Rahma? Alhamdulillah baik Bu Cici. Mohon maaf malam ini saya harus mengganggu waktunya Bu Cici. Kebetulan saya ada perlu dengan Bu Cici. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan bersama Bu Cici. Oh, silahkan Bu Rahma. Kebetulan juga malam ini saya tidak ada kegiatan dan saya ada waktu longgar untuk sesi kita malam ini Bu Rahma. Silahkan, ada yang ingin disampaikan Bu Rahma? Baik, terima kasih Bu Cici atas kesediaan waktunya. Begini Bu, sebenarnya saya punya masalah dengan siswa saya. Jadi kebetulan masalah ini baru terjadi kemarin. Siswa saya itu sudah dikeluarkan dari sekolah, tetapi pada saat keputusan rapat Dewan Guru sudah dikeluarkan di sekolah, besoknya itu orang tuanya datang ngamuk. Akhirnya kepala sekolah memutuskan kembali untuk anak ini diterima kembali di sekolah, dan pada akhirnya anak ini diterima dan bisa kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Itu yang menjadi
persoalan saya, ingin berdiskusi dengan Bu Cici. Oh, baik Bu Rahmah. Jadi Ibu ada permasalahan terkait anak didik Ibu ya, yang pada dasarnya akan dikeluarkan saat rapat guru dikeluarkan dari sekolah, tetapi tiba-tiba orang tuanya datang, kemudian tidak terima, ingin anaknya kembali di sekolah lagi Bu ya. Iya Nah, benar Bu. lalu dengan permasalahan yang ada itu, apa sih tujuan Ibu dalam sesi percakapan kita malam ini? Saya ingin saya juga bingung karena selama ini anak ini sebenarnya jujur anak ini agak berbeda dari anak yang lainnya, baik dari sikap, dari perilakunya, apalagi akademiknya. Kata orang tuanya sih anak ini minta maaf Bu, anak ini agak prematur, jadi butuh perhatian. Tetapi saya sebagai guru selama ini sudah menjalankan kewajiban saya, selalu memperhatikannya. Sepertinya anak ini agak berbeda, Bu. Seperti itu. Oh, jadi Ibu merasa bahwa anak didik Ibu ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Iya, benar, Bu. Sikap, akademik, dan juga perilakunya. Nah, harapan Ibu apa nih? Harapannya dari akhir sesi percakapan kita nanti terhadap anak didik Ibu itu apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ini mungkin adalah suatu PR besar sih buat kami, apalagi saya sebagai gurunya juga. Ketika kami sudah mementahkan keputusan untuk dikeluarkan dan sekarang kami harus menerima kembali beliau anak ini, artinya ini adalah sebuah tugas yang kalau mau dibilang tugas berat juga, bagaimana kami harus bisa menerima dia dan membimbing dia, menuntun dia untuk lebih memahami karakternya si anak ini. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Baik, pernahkah nggak terpikirkan oleh Ibu bagaimana cara mengatasi anak didik Ibu yang berbeda dari teman-temannya itu bisa lebih untuk meningkatkan potensinya itu sesuai dengan kemampuannya, Bu. Misalnya apa yang ingin Ibu lakukan supaya anak itu bisa memahami, menerima pembelajaran dan apa yang ada pada dirinya, kebutuhan yang dia dapatkan itu terpenuhi. Ada nggak terpikirkan oleh Ibu? Apa yang harus Ibu lakukan? Selama saya mengajar si anak ini di dalam kelas, terus terang Bu, mungkin ini saya sedikit bercerita. Anak ini datang ke sekolah saja tidak membawa buku atau ballpoint. Jadi setiap kali kalau kita menyuruh untuk menulis sesuatu, dia selalu alasan pergi beli ballpoint. Terus kita memahami. Terus buku tulisnya pun begitu. Di bawahnya cuma satu. Terus kalau umpamanya ketika izin pergi beli buku, nah dia hilang terus. Artinya perilaku anak ini bukan hanya terhadap saya sebagai guru mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran mengeluh yang sama terhadap anak ini. Makanya di sini mungkin di kegiatan coaching kita kali ini mungkin ada hal yang bisa saya dapatkan sehingga saya nanti bisa bagaimana memperlakukan anak ini supaya dia bisa menjadi lebih baik dari yang seperti biasanya. Baik Bu, saya nih mendengar nih dari teman nih kalau Ibu juga aktif di program guru penggerak. Kira-kira adakah dari metode atau cara dari program-program guru penggerak yang bisa memunculkan ide Ibu untuk mengatasi anak didik itu, Bu? Bagaimana untuk mendekati, kemudian melakukan berbicara secara hangat dengan anak itu. Ada nggak Ibu terpikir hal apa yang harus dilakukan terkait Ibu sudah aktif mengikuti program guru penggerak? Sepertinya saya ingin mendekati anak ini, bagaimana caranya untuk membangkitkan nilai
nilai positif yang ada di dalam dirinya. Karena terus terang selama ini saya hanya sebatas menasehati, memanggil, karena waktu saya mengajar dia di kelas 10, Bu Cici, setelah itu di kelas 11 saya tidak mengajar lagi di kelasnya, tetapi saya selalu mengikuti perkembangan perilakunya. Nah, untuk itu mungkin saya ingin mengajak berdiskusi melalui penerapan segitiga restitusi. Saya ingin mencari tahu, menggali lebih dalam seperti apa sih maunya sebenarnya. Karena terus terang selama ini anak-anak selalu mengeluh kalau dia ini agak usil, dia selalu katanya dia dibully, tapi sebenarnya dia yang selalu memperlakukan teman-temannya terlebih dahulu. Nah, mungkin ini yang ingin saya terapkan bersama anak ini. Mudah-mudahan kalau andai kata saya melakukan melalui pendekatan segitiga restitusi, saya tidak menjamin, tetapi mungkin ini saya mau mencoba. Seperti itu, Bu. Oke Bu, luar biasa. Ternyata Ibu mempunyai gagasan, rencana untuk melakukan segitiga restitusi pada murid Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Selain pendekatan dengan segitiga restitusi, ada hal lain lagi Bu, mungkin supaya lebih komprehensif lagi Bu? Mungkin yang saya libatkan di sini karena saya juga bukan wali kelasnya, jadi di sini saya tidak bekerja sendiri, tetapi saya mengajak rekan saya wali kelas bersama dengan guru BK. Kebetulan kami di SMK ini karena jumlah guru BK-nya lumayan banyak, jadi di setiap komli itu biasanya ada guru BK-nya. Nah, jadi mungkin teman-teman ini yang akan saya libatkan untuk bisa mengikuti perkembangan belajar dia, perkembangan perilaku dia, terus menumbuhkan kembali rasa percaya diri dia. Mungkin selama 2 hari ini dia juga merasa mungkin dia agak tertekan karena memang semua satu sekolah sudah tahu kalau dia sudah dikeluarkan, tetapi baru kemarin kami rapat, setelah itu mendengarnya bahwa dia diterima kembali. Jadi mungkin secara mental dia juga agak terganggu sedikit. Jadi kami berusaha untuk mencoba memberikan support, motivasi buat dia untuk dia menjadi lebih baik. Oke Bu, luar biasa. Ibu akan melakukan segitiga restitusi, terutama Ibu nanti akan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga Ibu nanti akan menanyakan keyakinannya Bu ya. Benar seperti itu Bu? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi ini kepada anak didik Ibu? Saya ini akan melakukan pada minggu depan karena kebetulan anak ini di sekitar tanggal 22 Mei akhir itu mereka akan diberangkatkan untuk kegiatan PKL di Kupang. Jadi kalau bisa sebelum dia berangkat ke tempat PKL, mungkin kami akan memberikan penguatan tentang ini, bagaimana anak ini meyakinkan nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya sebagai motivasi sehingga dia bisa menjadi lebih baik dan lebih percaya diri, seperti itu Bu. Oke Bu, nih jika kita menggunakan skala Bu ya, skala 1 sampai 10, kira-kira nih dengan adanya usaha Ibu untuk melakukan restitusi, kemudian mengajak wali kelasnya untuk berdialog, kira-kira skala keberhasilan Ibu akan melakukan restitusi dengan peserta didik Ibu yang tadi kemudian tingkah lakunya, kemudian akademiknya juga sedikit kurang dari temannya, kira-kira keberhasilannya ada di angka berapa Bu? Antara 1 sampai 10. Kalau dari skala antara 1 sampai 10, saya mungkin memilih yang di 6 dulu Bu, karena memang anak ini butuh perhatian yang agak ekstra, karena terus terang Bu, kemarin saja orang tuanya juga sudah istilahnya menyerah, apalah kata tergantung di sekolah gurunya
bagaimana caranya, karena orang tuanya juga mungkin ini anak juga terbawa dari perilaku dari rumah, karena bapaknya itu selalu memukul dia dengan kekerasan. Jadi anak ini secara mental juga sudah terganggu, sebenarnya bukan di sekolah, dari rumah cara didiknya. Karena dia waktu kecil dimanja oleh neneknya, tinggal bersama neneknya. Ketika setelah itu, dia setelah besar usia sekolah, dia tinggal bersama orang tuanya. Nah, akhirnya orang tuanya juga tidak kayak semacam kaget ketika anak ini agak berbeda dengan adik-adiknya. Jadi bapaknya itu selalu setiap kali anak salah selalu pukul. Bahkan kemarin bapaknya datang itu pukul anaknya di depan kami. Jadi secara mental anak ini juga agak terganggu. Jadi kalau dari skala yang Ibu Cici berikan, saya belum bisa mengatakan sempurna sampai 10, tetapi saya optimis di angka 6 karena dengan melibatkan selain guru-guru, teman wali kelas, rekan BK, mungkin ada beberapa teman, mungkin kita juga akan panggil untuk bisa mengikuti perkembangan dia dan bisa menguatkan sehingga dia semakin lebih percaya diri. Seperti Baik, itu, Bu. Bu. Baik. Oke, jadi Ibu kira-kira nih keberhasilan dari apa yang nanti akan Ibu usahakan untuk melakukan restitusi kepada peserta didik Ibu ada di skala 6, Bu ya. Kira-kira nih, ini kan prediksi saat usaha Ibu melakukan sesi restitusi. Sebelumnya ada di angka berapa sih, Bu, kalau boleh saya tahu? Sebelumnya itu saya masih di angka 3, Bu, karena anak ini jujur saya di kelas 11, dia kan sekarang kelas 11. Saya tidak pernah mengajar, tetapi saya selalu mengikuti perkembangan dia karena kami setiap pagi itu kalau di SMK kami apel pagi bersama. Jadi setiap kali kami apel pagi bersama, anak ini selalu terlambat. Jadi saya bisa tahu perkembangan dia. Terus cara berpakaiannya juga agak berbeda. Ketika kita anak-anak berpakaian seragam putih abu, nah dia pramuka. Nah, ketika anak-anak pramuka, dia kostum. Setelah itu saya pernah panggil dia, lah kenapa kamu seperti ini nak? Kamu selalu bertampil beda dari kelas 10. Dia hanya garuk-garuk. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemarin itu dikeluarkan bukan karena dia seperti ini, tetapi anak ini ketahuan merokok bersama teman-temannya. Karena kami di sekolah punya aturan kalau anak-anak merokok di dalam sekolah langsung dikeluarkan. Nah, maka dari itu kemarin anak ini dikeluarkan karena kasusnya itu. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Oke, saya menangkap dari apa yang sudah Ibu sampaikan terkait bagaimana Ibu akan membantu mengatasi perilaku siswa yang berbeda dari rekan-rekannya dengan melakukan segitiga restitusi, kemudian mengajak juga guru wali kelasnya untuk berdialog, Bu ya. Kira-kira nih, Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari dialog kita pada malam hari ini, Bu? Oke, yang saya dapat simpulkan malam ini luar biasa, Bu Cici. Saya jadi mendapat sebuah pencerahan untuk mengatasi siswa saya ini, si Pablo namanya. Saya bisa menguatkan dia dengan segitiga restitusi, nilai keyakinan, apa yang ingin dikuatkan di dalam dirinya. Terus yang kedua, saya juga melibatkan rekan-rekan saya, baik wali kelas maupun guru BK, untuk sama-sama mengikuti perkembangan dia dan juga tentunya bukan saja guru, tetapi saya juga bisa melibatkan teman-teman yang terdekat dengan dia yang bisa memahami dia, karena kebetulan anak ini nantinya akan kami kirim untuk praktek. Jadi paling tidak mereka juga yang bisa selalu menguatkan dia untuk bisa dia lebih memahami nilai apa yang dia yakini, seperti itu, Bu. Oke, Bu, luar biasa sekali ya Bu Rahma ya perhatiannya kepada peserta didik, ingin bagaimana mengajak anak ini bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, merubah perilakunya, tingkah lakunya dengan cara melakukan segitiga restitusi. Baik, Bu,
Saya tunggu cerita Ibu terkait bagaimana Pablo, apakah setelah Ibu melakukan pendekatan secara humanis, melakukan segitiga restitusi, kemudian mengajak rekan guru yang lain, saya tunggu ceritanya. Seperti apakah kemajuan dari perilaku Pablo ya Bu ya? Ya Bu. Terima kasih Bu Cici, luar biasa. Akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya akan bercerita lanjutan tentang perkembangan perilaku anak saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Selamat Bu Rahma, malam. luar biasa. Yo. Salam untuk Pablo ya Bu Rahma. Ya Bu, salam. Halo Bu Cici. Halo Bu Mulyati. Gimana nih setelah selesai melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, senang rasanya saya bisa membantu Bu Rahmawati menemukan solusi yang dipikirkannya sendiri untuk membantu Pablo, anak muridnya yang berbeda perilakunya dengan teman-temannya yang lain. Saya juga merasa senang karena siapa lagi kalau bukan guru yang ingin memperhatikan anak. Itu adalah tanggung jawab kita juga untuk menuntun mereka kepada kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya merasa juga tersentuh dengan apa yang sudah Ibu dilakukan oleh Bu Rahmah terhadap si Pablo. Walaupun Bu Rahmah bukan wali kelas, tapi perhatiannya luar biasa. Oke, jadi apa yang sudah Bu Cici lakukan yang sesuai indikator pencapaiannya Bu Cici tadi kan, Koci bisa temukan solusinya begitu terhadap masalahnya sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, dengan indikator pencapaiannya Bu Cici, saya ingin dengar apa sih sebenarnya sudah Bu Cici lakukan ke Bu Rahma sampai beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya beliau. Iya, baik. Terima kasih Bu Mulyati. Tadi saat sesi coaching, saya sebagai coach dan Bu Rahma sebagai coaching, saya mencoba deh menggali apa yang bisa Bu Rahma lakukan terkait bagaimana mengatasi si Pablo ini. Ketika saya berbicara tentang bahwa Bu Rahma itu aktif sebagai guru di program guru penggerak itu, saya ingin Bu Rahma itu berpikir akan menyampaikan cara dengan segitiga restitusi. Dan itu sesuai dengan harapan saya, Bu. Dan ternyata Bu Rahma sampai kepada ide itu gitu. Nah, saya pikirnya ini anak bagusnya dengan cara apa ya gitu. Bu Rahma nanti akan menyampaikan dan ternyata Bu Rahma sampai ke sana dengan apa yang sudah saya lakukan, memberikan pancingan sedikit terkait keterlibatan Bu Rahma dalam program guru penggerak gitu untuk melakukan segitiga restitusi pada Pablo gitu dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawatnya agar bisa bersama-sama untuk memantau perkembangan Pablo gitu. Oke. Keren sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Cici. Nah, selanjutnya di sini kan ada poin saya harus menyampaikan catatan dari hasil pengamatan saya terhadap proses yang sudah dilakukan. Insya Allah ini bebas dari asumsi Bu ya, karena saya berusaha objektif menilainya. Kalau misalnya di sini sebenarnya overall itu sudah bagus sekali. Cuman tadi saya sedikit tergelitik dengan apa yang disampaikan di akhir oleh Bu Siti Rahma tadi, dan itu tidak terkejar oleh Bu Cici. Karena di sini kan indikator yang ingin Bu Cici kembangkan itu adalah bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Nah, di pertanyaan berbobot itu kan harapannya si Koci ini bukan hanya sekedar langsung menjawab, tapi si Koci juga dia akan merenung, akan berpikir untuk lebih menggali lagi begitu. Dan tadi saya sempat
mendengar ada kalimat yang kalau di sekolahnya Bu Siti Rahma itu ketika ada anak yang ketahuan merokok itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Nah, sedangkan kalau benang merahnya dengan solusi yang ditemukan oleh Bu Rahma adalah beliau akan menggunakan segitiga restitusi untuk siswanya. Nah, itu sebenarnya boleh Bu Cici lebih kembangkan kenapa untuk proses langsung mengeluarkan tidak lewat tahapan segitiga restitusi dulu begitu ke anaknya. Artinya kan si Koci ini dalam hal ini Bu Rahma, iya ya, maksudnya segitiga restitusi ini tidak hanya akan diberlakukan ke siswa di kelasnya saja, tapi bisa juga dilakukan dalam skop yang lebih besar lagi, dalam hal ini sekolahnya begitu. Itu yang pertama, maksudnya Bu Cici masih kurang menggali lagi, itu dia. Yang kedua, tadi di pertanyaannya Bu Cici, kalau misalnya range 1 sampai 10, kira-kira Bu Risma mematoknya boleh dapat angka berapa begitu? Dan jawabannya 6. Begitu kan? Iya. Tapi tidak lebih digali apa alasan sampai Bu Rahma ini mematok ke angka 6 saja begitu, sementara Bu Rahma sudah mempunyai modal ilmu terkait segitiga restitusi begitu. Artinya kan di sini ada masih ada rasa insecure dari Bu Rahma terkait ilmu yang dia punya. Dan itu masih belum di-push lagi oleh Bu Cici. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Tapi selebihnya itu sudah keren, bagus sekali. Jadi itu ada 1, 2, 3 poin Bu ya yang dari saya gitu. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Tadi kan kompetensi yang ingin Bu Cici kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot gitu. Selain pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Cici? Selain pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan untuk mendengar aktif, karena dari apa yang sudah Bu Mulyati sampaikan tadi bahwa saya kurang untuk melakukan menggali lagi gitu, menggali dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Rahma, sehingga dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih menggali sehingga bisa menemukan solusi-solusi lain serta alasan mengapa sih alasan apa yang sudah dikemukakan oleh Bu Rahma itu benar-benar spesifik jelas gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Cici atas waktunya. Terima kasih juga Bu Mulyati, luar biasa bisa menambahkan pengembangan diri saya lagi dalam mendalami ilmu coaching ini. Terima kasih untuk Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan yang Oke. Selamat malam Bu Rahma. Malam Bu Cici. Oke, gimana kabarnya Bu Rahma? Baik Bu Cici, sehat selalu. Ibu malam ini akan melakukan sesi coaching ya bersama Bu Mulyati. Ya, benar sekali Bu Cici. Oke, di dalam sesi coaching Ibu ada beberapa penilaian yang harus dilakukan saat percakapan. Kira-kira nih nanti penilaian yang akan dilakukan itu terkait bagaimana prinsip coaching yang akan Ibu lakukan nanti, akan saya nilai kemitraannya seperti apa, proses kreatifnya, kemudian bagaimana juga nanti memaksimalkan potensi dari coaching. Dalam hal ini malam ini Bu Mulyati ya. Kemudian juga kompetensi apa saja akan saya perhatikan juga, bagaimana nanti Ibu present, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Mulyati. Jadi penilaian itu akan saya lakukan dalam sesi pengamatan nanti Bu ya. Siap Bu. Nah, terkait kompetensi nih Bu, kompetensi coaching kan ada 3 nih, mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot nih. Yang mana yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan sesi coaching dengan Bu Mulyati nanti?
Yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, lebih fokus, sehingga dengan kehadiran penuh tentunya saya akan dapat bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh si coach nanti, sehingga ketika kita sudah mendengarkan aktif, dengan sendirinya nanti kita bisa menggali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh si coach. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching malam ini Kesadaran adalah kehadiran. mendengarkan dengan Iya, aktif. iya Bu. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik yang nanti ingin Ibu observasi saat melakukan coaching dengan Ibu Mulyati? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang digali nanti bisa memberi inspirasi atau sebuah pencerahan bagi coach untuk bisa menemukan solusinya. Seperti itu Bu Cici. Oke. Nah sekarang nih kira-kira nih indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan percakapan coaching nanti dengan Ibu Mulyati? Indikator yang ingin dikembangkan artinya yang di sini adalah ingin supaya coach nanti yang menemukan sendiri solusi sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu, Bu. Oke, Bu, luar biasa. Saya nanti juga akan melakukan pengamatan dan mencatat dari hal-hal yang akan Ibu lakukan pada sesi coaching malam ini, Bu, ya. Siap, Bu. Oke, silakan Ibu untuk melakukan sesi coaching bersama Bu Mulyati. Terima kasih Bu Cici. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Halo, selamat malam Bu Mulyati. Selamat malam Bu Rahma. Apa kabar malam ini? Kabar baik Bu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mulyati. Ya, Bu. Ya Bu. Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu. Ada yang ingin saya ungkapkan begitu Bu. Saat ini saya sementara bingung. Mudah-mudahan Ibu punya waktu ya Bu untuk saya Bu. Oh iya siap Bu Mulyati. Pantasan tadi saya kelihatan Bu Mulyati kayaknya agak kelihatan sedih gitu. Silakan Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu dalam percakapan kita atau diskusi kita malam ini. Iya Bu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih atas waktunya untuk saya. Begini Bu, saya punya permasalahan. Jadi di kelas saya, di sekolah saya ya pada itu, meskipun sekarang sudah merdeka belajar, tapi orang tua tetap masih menganggap bahwa ketika anak itu tidak menulis, berarti mereka belum belajar, Bu. Sementara kalau proses merdeka belajar itu kan mengikuti alur tumbuh kembang anak gitu. Nah, di kelasnya Bu, itu ada 2 orang anak yang memang tidak menulis. Yang jadi bingungnya saya, sekarang sekolah masih memberlakukan ulangan tengah semester, dan orang tuanya sudah barang tentu, sudah pasti itu akan meminta nilai. Nah, sementara di 2 anak ini memang sama sekali tidak mau menulis gitu. Dan itu dilaporkan oleh guru mata pelajaran ke saya bahwa setiap kali mata pelajarannya teman saya itu, si 2 anak ini memang tidak mau melakukan apapun.
dan dia tidak akan memberikan nilai karena memang tidak ada yang mereka kerjakan. Jadi itu yang membuat saya bingung, Bu, kan. Sementara sekarang kan kalau esensi dari Merdeka Belajar itu kan sebenarnya kita tidak berpatokan di angka terkait kemampuan anak. Itu, Bu. Oh, seperti itu. Minta maaf nih Bu Mulyati, kalau boleh tahu Ibu Mulyati mengajarnya di kelas apa? Kelas rendah atau ke kelas yang ini? Kalau yang di kelas, kalau menulis itu, kalau tidak salah, kalau guru SD itu kelas rendah ya Bu? Iya, Bu. Saya ngajar SD kelas 3. Oh, di kelas 3. Oke. Nah, dari permasalahannya Bu Mulyati ini tadi, bahwa 2 orang anak ini tidak suka menulis. Mungkin nih kalau boleh tahu, sebelum kita melakukan percakapan yang lebih jauh, kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita malam ini, Bu? Nah, saya ingin, Bu, menyampaikan bahwa teman saya ini, dia harus menyadari bahwa setiap anak itu unik, gitu. Tapi tidak secara langsung saya sampaikan, karena saya menjaga jangan sampai beliau ini, rekan saya ini, akan tersinggung karena maksudnya merasa digurui begitu. Kira-kira seperti itu, Bu, mungkin harapan saya. Oh, seperti itu ya, Bu. Sebelumnya pada saat ketika anak ini berdua, apakah Ibu Mulyati sudah pernah membuat sesuatu kan anak ini kan tadi katanya tidak suka menulis. Nah, kalau boleh tahu selama berada bersama Ibu Mulyati di kelas, kira-kira anak ini diperlakukan seperti apa? Apakah ketika mereka yang lain menulis, mungkin dia juga mendapat tugas tetapi berbeda dari teman-temannya. Mungkin kalau boleh tahu, Bu Mulyati bisa menceritakan di sini. Iya, Bu. Jadi kalau di saya menghandle anak-anak itu, karena saya sudah punya sedikit pemahaman tentang Merdeka Belajar, tentang diferensiasi. Jadi anak-anak memang saya berikan pilihan sesuai maunya mereka. Nah, untuk yang 2 orang anak ini memang biasanya kalau dalam hal pembelajaran di kelas, saya tahu mereka ini tidak suka menulis. Jadi saya lebih mengarahkan maunya itu mau ngapain di kelas, seperti itu. Nah, yang jadi bertabrakan ketika ini dilakukan di guru lain dan teman guru saya itu tidak mau memahami tentang karakter 2 anak ini, Bu. Seperti itu. Jadi kalau intinya di saya ikuti maunya anak-anak, begitu. Oke, baik. Bu Mulyati sudah menceritakan kalau di kelas Ibu sudah melakukan penerapan sesuai dengan minat belajar mereka, sesuai dengan kesiapan belajar murid. Khusus 2 anak ini juga Ibu akan perlakukan agak berbeda, tetapi mereka tetap menerima pembelajaran sesuai bersama dengan teman-temannya dengan cara mereka sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah ada guru yang belum bisa menerima karakter anak ini. Kalau boleh tahu, apakah Bu Mulyati sudah pernah memberikan pendekatan terhadap guru ini? Seperti apa kira-kira pendekatannya terhadap anak ini? Sudah, Bu. Sudah pernah saya lakukan pendekatan terhadap guru mata pelajaran itu. Yang saya lakukan adalah saya coba menyampaikan bahwa
sejatinya kita guru itu, hal pertama yang harus kita ketahui adalah setiap anak itu lahir dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing, dan itu tidak bisa kita samaratakan. Itu yang sudah saya lakukan. Oh, seperti itu ya. Artinya pendekatan sudah dilakukan bersama guru yang bersangkutan. Terus kalau kekuatan apa lagi yang bisa Ibu sampaikan kepada guru tersebut untuk meyakinkan gurunya untuk bisa memahami karakter anak ini? Mungkin ada kekuatan apa yang bisa dilakukan oleh Bu Mulyati sehingga guru-guru yang lain juga bisa menerima karakter dari anak ini? Yang mungkin yang bisa saya lakukan, selain saya memberi pemahaman bahwa modal kita itu adalah memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, artinya ketika kita menerapkan proses diferensiasinya, kita memahami bahwa setiap anak itu, antara anak yang satu dengan anak yang lain itu tidak sama. Dan setiap anak punya karakternya masing-masing. Jadi hal yang bisa saya lakukan selain memberikan pemahaman adalah mengajak guru itu untuk ikut berdiskusi, untuk ikut aktif, terutama dalam program-program guru penggerak yang sedang digaungkan sekarang ini, Bu. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman yang lain, bukan hanya guru mata pelajaran itu, tapi juga teman-teman yang sudah mengikuti program guru penggerak untuk saling sharing. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana proses pola pembelajaran yang Merdeka Belajar itu di kelas? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Yang saya simak di sini artinya Bu Mulyati sudah punya kekuatan bagaimana untuk bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi bersama teman-teman gurunya agar para murid ini bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau boleh tahu nih, dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Ibu Mulyati sekarang dalam pencapaian tujuan ini berada di angka berapa? Kalau untuk skala 1 sampai 10, mungkin saya bisa mematok di angka 8, Bu. Angka 8. Oh, seperti itu. Apa alasan Bu Mulyati menetapkan angka 8 sebagai sebuah skala pencapaian tujuannya? Mungkin bisa dijelaskan sehingga saya bisa paham, Bu. Iya, saya yakin, Bu, karena untuk mencapai apa yang menjadi harapan saya di guru tersebut adalah saya bukan hanya menyampaikan apa itu diferensiasi, tapi tentunya saya juga akan menerapkan segitiga restitusi. Artinya apa yang dilakukan guru ini tidak serta-merta salah, begitu. Jadi sebelum saya masuk ke pemahaman apa itu diferensiasi, apa itu Merdeka Belajar, yang pertama saya lakukan ke beliau ini adalah segitiga restitusi. Artinya kan meskipun keliru yang dia lakukan, tapi saya tidak serta-merta langsung, oh Ibu salah, karena Ibu belum paham Merdeka Belajar. Jadi saya akan masuk lewat itu dulu. Begitu dia merasa bahwa, oh iya saya pun mengiyakan, kalaupun dia tidak memberikan nilai. Padahal saya cuman lewat jalur segitiga restitusi, baru saya istilahnya saya tembak langsung ke pemahaman diferensiasinya. Jadi saya yakin
kalau Ibu tanya 1 sampai 10, saya main di angka 8, Bu. Baik, luar biasa ya Bu Mulyati. Artinya untuk mendekati guru tersebut, sebelum langsung pada bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya melalui metode pendekatan segitiga restitusi bersama guru, sehingga lebih mungkin pendekatan humanisnya lebih terasa bersama gurunya, sehingga guru yang bersangkutan juga bisa akan tahu apa yang akan dilakukan untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti ini. Kalau begitu, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana Bu Mulyati nanti setelah dengan strategi seperti ini? Ukuran keberhasilan saya, ya itu tadi, guru-guru bukan hanya mata pelajaran guru mapel di kelas saya, tapi guru yang lain pun bisa memahami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi itu akan jalan di setiap kelasnya, Bu. Itu ukuran keberhasilan saya. Baik, luar biasa. Artinya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya Bu Mulyati saja, tetapi semua guru, sehingga proses Merdeka Belajar ini bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu nih, apa komitmen Ibu nanti terhadap rencana aksi yang akan dilakukan bersama dengan guru-guru? Komitmen saya terhadap rencana aksi yang akan dilakukan bersama dengan guru-guru dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Iya, kalau misalnya ditanya komitmen, tentunya saya berkomitmen untuk menuntaskan apa yang menjadi harapan saya terhadap proses permasalahan yang terjadi di kelas ini, di kelas saya, Bu. Dan tentunya secepatnya akan saya lakukan itu. Oke, berarti artinya Bu Mulyati punya komitmen yang kuat untuk bagaimana caranya supaya semua kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, yang bisa dilibatkan untuk bisa terwujudnya sebuah komitmen ini? Siapa saja yang akan dilibatkan di dalam, ya? Yang akan saya libatkan tentunya rekan guru yang lain, kepala sekolah, dan juga orang tua, Bu. Luar biasa ya Bu Cici, Bu Mulyati, luar biasa. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, artinya Bu Mulyati memiliki komitmen yang kuat bagaimana mau mengajak teman-teman rekan gurunya untuk bisa memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Kira-kira apa yang tindak lanjut dari sesi coaching ini yang akan Ibu Mulyati inginkan? Tindak lanjut apa yang diinginkan dari sesi coaching ini nanti? Tentunya yang menjadi inti dari proses coaching ini yang akan saya tindak lanjuti adalah yang pertama saya akan meminta waktu kepada rekan-rekan guru saya untuk kita ngobrol gitu. Kemudian terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kelas-kelasnya, apakah sama hal yang saya temui di kelas saya dan juga di kelas-kelas yang lain, begitu. Kemudian saya akan mengundang guru pelajaran itu untuk kemudian mencoba melakukan pendekatan lewat segitiga restitusi tadi. Baru kemudian saya masuk ke proses pengenalan Merdeka Belajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu.
Oke, baik, luar biasa ya, Bu Mulyati. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan di sini, apa namanya, mengundang para guru untuk menguatkan komitmen bersama, terus proses penguatan Merdeka Belajar di sekolah ibu untuk mengembangkan kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, itu saja Bu Mulyati. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Mulyati setelah kita berdiskusi malam ini, Bu? Saya senang, Bu. Artinya dari proses coaching yang dilakukan Ibu Rahma terhadap saya bisa memiliki gambaran apa hal-hal yang bisa saya lakukan terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya yang dilaporkan oleh guru mata pelajaran, khususnya yang ada di kelas saya, Bu. Jadi saya sangat senang saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dan solusi itu saya sendiri yang temukan. Itu yang menjadi satu kesenangan bagi saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mulyati. Saya tunggu nanti cerita-cerita kita di sesi berikutnya terkait pengembangan Bu Mulyati bersama dengan teman-teman guru tentang Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Mulyati. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Ya. Baik. Selamat malam Bu Rahma. Malam Bu Cici. Oke, saya tadi mendengar sesi coaching Ibu Bu Rahma bersama Ibu Mulyati ya. Ya Bu. Boleh saya menyampaikan apa yang saya amati Bu selama sesi coaching tadi? Silakan Bu, dengan senang hati. Baik Bu, kalau saya amati dari awal sampai akhir sesi coaching yang Ibu lakukan, Ibu terbebas deh dari yang namanya pelabelan, kemudian juga asumsi yang dikembangkan saat melakukan percakapan coaching tidak ada saya temukan untuk asumsi dan pelabelan tidak saya temukan. Kemudian juga apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu tadi kan mendengarkan dengan aktif ya? Ya Bu. Oke. Dalam kompetensi mendengarkan aktif Ibu, kalau saya amati sudah bagus, karena Ibu juga bisa memparafrasekan dari apa yang sudah disampaikan oleh Koci dalam kesempatan malam ini Bu Mulyati. Saya juga mengamati Ibu juga mampu membawa Bu Mulyati untuk menemukan ide dan gagasannya dalam menangani kasus 2 anak muridnya yang dilaporkan oleh guru mapelnya itu tidak mau menulis. Dan dari sana saya juga mendengar Bu Mulyati sudah menemukan solusinya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan untuk menggiring Bu Mulyati menemukan ide dan gagasannya. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan juga, nah Ibu tadi juga yang ingin lebih spesifik lagi, Ibu akan menanyakan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu. Oke, terkait menanyakan pertanyaan berbobot dan tujuan dari Bu Mulyati ini menginginkan guru mapel tersebut juga memahami bagaimana sih kebutuhan anak itu dan bagaimana karakteristik anak itu berbeda. Sehingga dengan apa yang sudah Bu Mulyati dapatkan dari program guru penggerak akan menggandeng teman-teman guru lainnya untuk memahami bagaimana anak itu diperlakukan di kelas. Sehingga tidak langsung memberikan asumsi bahwa anak ini tidak bisa menulis, tetapi mungkin dengan alternatif lainnya, mungkin minatnya atau bakatnya seperti apa bisa dicari solusinya dari apa yang sudah disampaikan si Koci. Dan itu juga melalui pertanyaan yang sudah Ibu lakukan.
Jadi kalau saya nilai, saya perhatikan dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah mampu untuk menggiring Bu Mulyati menemukan ide gagasannya, kemudian juga harapan Bu Mulyati agar bersama-sama dengan rekan guru lain untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah tadi ditemukan oleh Bu Mulyati. Lalu nih dari cuma Ibu yang harus dipertajam lagi dalam coaching ini adalah kehadiran penuh Ibu harus benar-benar fokus, pikiran, rasa hati benar-benar ada di hadapan Bu Mulyati sehingga benar-benar bisa memberikan pertanyaan yang lebih spesifik lagi, yang lebih kena gitu. Jadi nggak ngambang pertanyaannya. Jadi poin dari tujuan yang disampaikan Bu Mulyati menginginkan rekan guru lain memahami murid-murid itu benar-benar bisa didapatkan solusinya, walaupun akhirnya Ibu berhasil juga membawa Bu Mulyati untuk menemukan ide dan gagasannya. Terus ini, di akhir tadi saya menangkap Ibu juga membuat kesimpulan ya? Iya, Bu. Dalam hal ini sih sebenarnya akan lebih baik jika yang kita tawarkan Bu Mulyati sebagai coach untuk membuat atau boleh dirasakan ada namanya summarize ya. Tapi harus menyamakan persepsi aja. Kesimpulan yang Ibu sampaikan adalah bertujuan untuk penyamaan persepsi gitu. Benar Ibu demikian, mungkin bisa ditambahkan kata boleh saja kita, karena ada di mendengarkan aktif kan dengan melakukan pertanyaan berbobot itu ada yang namanya rasa, receive, kemudian acknowledge, kemudian ask, summarize, dan ask. Jadi mungkin boleh, tetapi hanya untuk penyamaan persepsi, tetapi alangkah baiknya jika Bu Mulyati yang membuat kesimpulannya. Overall, Ibu luar biasa malam ini dari hasil pengamatan saya. Satu lagi Bu, dari kompetensi yang sudah Ibu kembangkan, tadi kan ada bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira nih, apalagi dari 3 kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dan kembangkan lagi? Sepertinya di kehadiran penuh tadi mungkin agak sedikit ini. Jadi tadi terima kasih banyak ya Bu Cici sudah memberi umpan balik yang luar biasa. Seperti tadi saya yang menyimpulkan, harusnya ketika itu saya melemparkan kembali, itu saya betul menyadari. Terus ada yang pengen saya gali tetapi tadi sempat kayak hilang, tapi akhirnya bisa ini kembali. Tapi luar biasa, ini pengalaman yang pengalaman yang paling berharga bersama dengan Bu Cici sebagai observernya. Terima kasih Bu. Bu Lala, terima kasih sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Mulyati dan membantu Bu Mulyati menemukan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat Bu Mulyati, semoga dengan sesi coaching kita pada malam hari ini bisa membawa kita untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi kita dalam melakukan coaching. Selamat malam Ibu Lala. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama Bu Lala. Selamat malam Bu Mulyati. Selamat malam Bu Rahma. Apa kabar malam ini Bu? Kabarnya luar biasa Bu. Oke. Saya dengar malam ini Bu Mulyati akan melakukan percakapan teknik coaching ya bersama Bu Cici. Apa benar seperti itu? Iya Bu, benar. Jadi di sini mungkin yang perlu diperhatikan kepada Bu Mulyati, saya sebagai pengamat atau observer ingin Bu Mulyati itu bisa hadir secara utuh dan bisa mendengarkan coach dengan rasa, serta dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi coach. Untuk itu
ada beberapa rubrik penilaian yang akan kita lakukan sebelum melakukan teknik coaching. Ada prasupervisi. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Mulyati pada sesi coaching nanti? Sebenarnya kalau ditanya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam teknik coaching ini, Bu, tiga-tiganya saya mau mengembangkan, tapi karena itu kan istilahnya satu tarikan nafas, Bu, antara saya harus hadir seutuhnya, tentunya tidak terlepas bagaimana saya hadir, saya harus mendengarkan, jadi pendengar yang aktif, dan bagaimana saya bisa menggali potensi dari si coach itu, tentunya saya harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika Ibu tanya kompetensi yang ingin dikembangkan, tentunya semuanya, karena menurut saya, ya ketiga kompetensi itu adalah satu tarikan nafas. Oke, baik, luar biasa ya, artinya tiga-tiganya ini tidak bisa terpisah-pisahkan, betul sekali. Berarti kalau kompetensi mana yang cara spesifik ingin diobservasi, berarti tiga-tiganya ini yang mau dikembangkan di dalam percakapan ini. Nah, untuk itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nanti yang akan dilakukan pada percakapan coaching nanti? Terima kasih, Bu. Kalau misalnya ditanya indikator ketercapaian, tentunya saya merasa saya berhasil menjadi coach ketika si coach itu, dalam hal ini Bu Cici, akan merasa nyaman dulu berada dengan saya, akan merasa nyaman menceritakan permasalahannya beliau, dan tentunya saya akan mampu membawa Bu Cici untuk lebih menggali potensi dari diri sendiri, di dalam hal ini Bu Cici, tanpa memberikan solusi, tapi lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Cici sendiri yang mampu menggali potensi apa yang ada dalam dirinya, yang kemudian itu bisa menjadi solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Mulyati. Artinya yang paling utama di sini adalah suasana nyaman yang diciptakan sehingga tidak ada rasa kaku. Si coachnya benar-benar menggali, dan si coachnya juga benar-benar luas bisa mendapatkan solusi dari percakapan coaching nanti. Oke, baik, untuk itu kesempatannya saya persilakan buat Bu Mulyati dan Bu Cici. Silakan, Bu. Baik, makasih Bu Rahma. Unek-unek ini baru malam ini bisa saya ceritakan sama Ibu Mulyati. Ini Bu ya, terkait kemampuan anak untuk membaca nih, meliterasi di sekolah saya, di mana tempat saya mengajar itu Bu, di mana pojok baca sudah ada, kemudian perpustakaan juga sudah layak, itu buku-bukunya juga sudah bervariasi, tapi gimana ya, kok minat membaca anak ini kecil sekali Bu. Jadi saya tuh sampai bingung harus gimana lagi, pojok baca sudah disediakan, kemudian sarana perpustakaan juga sudah bagaimana dibuat menyenangkan, buku-bukunya juga sudah divariasikan. Nah itu, saya ingin ngobrol sama Ibu tentang kondisi minat baca di sekolah saya itu kok kecil sekali. Iya. Oh, berarti terkait minat dalam hal berliterasi, Bu ya? Iya, benar. Kalau misalnya dari situasi sekarang, apa sih yang menjadi harapannya Bu Cici sehingga Bu Cici mau bercerita dengan saya? Harapan saya nih Bu, terkait minat baca literasi anak ini bisa meningkat, tidak hanya mereka itu bermain gadget aja di rumah kan mereka selalu dengan gadget ya, tapi saya harapkan di sekolah itu mereka bisa memanfaatkan
buku-buku yang ada di pojok baca, di perpustakaan itu benar-benar bisa membuat mereka itu minat untuk membacanya tuh lebih dari yang sebelumnya. Ini memang enggak sama sekali mereka itu kepingin berminat. Sudah juga sih diajak sama guru-guru itu misalnya secara terjadwal, tetapi mereka itu lebih banyak hanya menghamur-hamur buku aja. Jadi harapannya dari sesi coaching ini malam ini saya ingin minat baca anak itu meningkat, Bu, gitu. Oke. Memang terdengar kompleks ya, Bu ya. Kalau misalnya boleh tahu situasi di sekolahnya Ibu ya dalam hal ini pojok baca maupun buku-buku yang sudah ada tapi kurangnya peminat, situasi yang terjadi saat ini sebenarnya bagaimana sih Bu? Boleh diceritakan? Situasinya sih Bu, kalau saya lihat nih, memang sih dalam kesediaan pojok baca sudah difasilitasi sama sekolah, begitu juga perpustakaan, tapi kalau saya lihat kemungkinan guru-gurunya itu kurang dalam pendampingan, Bu, sepertinya. Gitu. Dalam mendampingi peserta didiknya untuk bersama-sama membaca, kemudian juga bagaimana menumbuhkan minat anak ini supaya bersemangat untuk membaca. Itu saya lihat guru-gurunya juga tidak begitu antusias gitu. Berarti yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Cici ini ada 2 poin, 2 kata kunci. Yang pertama, kurangnya pendampingan dari guru terhadap siswa dan tidak antusias ya Bu, tidak antusias yang bisa dilakukan guru sehingga bisa menarik minat anak untuk mau membaca. Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi sampai guru-guru itu kurang antusias, Bu? Begini, mungkin dalam keseharian mereka mengajar itu, mereka itu tidak mau direpotkan sepertinya. Dengan adanya pendampingan dan lebih berfokus kepada memberikan materi pembelajaran. Jadi dalam hal ini untuk minat literasi anak itu dikesampingkan. Karena mungkin merasa direpotkan gitu dan tidak terkejar untuk target pembelajaran di tema-tema dan KD-KD-nya itu. Saya pikir seperti itu. Ya, berarti sejauh ini guru-guru masih beranggapan bahwa ketika mendampingi anak itu adalah satu hal yang menambah-nambah pekerjaan, seperti itu Bu ya, sehingga Ibu menyampaikan kemungkinan mereka tidak mau direpotkan dengan proses pendampingan anak-anak untuk berliterasi begitu. Kalau misalnya di Bu Cici sendiri, situasi apa yang Bu Cici inginkan sehingga bisa menarik minat baca anak begitu? Gini Bu, sebenarnya nih ingin betul saya anak-anak itu wajib ya, misalnya sebelum masuk kelas, masuk pembelajaran gitu, jadi mengisi jurnal harian yang disiapkan memang dalam bentuk buku. Jurnal hariannya anak-anak diberi waktu mungkin sekitar 20 menit, 15 atau 20 menit untuk membaca. Kemudian dari jurnal itu mereka membuat kesimpulan, judul, misalnya judulnya apa, kemudian halaman berapa yang sudah dibaca, kemudian pesan moral apa yang didapat dari membaca, dan juga karena 20 menit ya, jadi nanti ada batas-batasan sampai di mana, dan keesokan harinya sebelum pembelajaran dimulai itu dilanjutkan lagi sampai akhirnya jurnal-jurnal pun terisi. Jadi anak-anak itu merasa termotivasi karena adanya jurnal yang dibuat menarik sih, harus dikemas. Saya pikirnya tuh harus membuat jurnal gitu. Seperti itu sih Bu. Iya. Iya. Mengisi jurnal yang sudah dibuat secantik mungkin, yang bisa menarik minat anak,
Kemudian anak akan membuat resume atas bahan bacaannya mereka. Iya, benar. Nah, apa hal yang bisa membuat itu terwujud, Bu? Ini kan ada sebenarnya satu rangkaian tapi dua kegiatan begitu. Nah, hal apa yang bisa membuat proses yang diinginkan oleh Bu Cici itu bisa terwujud? Begini Bu, saya akan mencoba menghadap kepala sekolah nih untuk menceritakan betapa pentingnya berliterasi, kemudian betapa sekarang ini minat baca anak juga sudah mulai berkurang, kemudian pojok-pojok baca di kelas ternyata hanya pajangan gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan pojok baca yang sudah dibuat semenarik mungkin, itu memang benar-benar bermanfaat, literasinya itu benar-benar jalan, nggak hanya sebuah pajangan saja. Saya akan menyampaikan dan saya mencoba nanti untuk mengajak rekan saya untuk berdialog dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa mengambil tindakan untuk rapat bersama, karena hal ini bisa berjalan kalau semuanya itu berkolaborasi dan menjalankan kelas 1 dan 6 gitu, tidak hanya 1-2 kelas saja gitu, tidak hanya kelas saya saja, apa artinya gitu kan kalau cuma kelas saya. Jadi saya akan menghadap kepala sekolah untuk sharing terkait pemanfaatan pojok baca yang ada sama perpustakaan, jangan disia-siakan gitu. Oke. Ibu sudah, kalau menurut saya detail Ibu menjelaskan apa yang menjadi gagasan atau ide dari Bu Cici terkait pemanfaatan pojok baca yang ada di sekolah begitu. Nah, untuk gagasan yang sudah Ibu Cici sampaikan tadi, menurut Ibu apa sih yang harus disiapkan oleh Ibu Cici untuk itu? Misalnya dalam hal berkomunikasi dengan kepala sekolah, apa yang harus Bu Cici siapkan? Tentunya kan Bu Cici tidak cuma datang kosong begitu, tapi ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu begitu. Ya. Kira-kira apa menurut Ibu? Saya tentunya akan membawa data, Bu. Data bahwa pada kenyataannya pojok baca yang ada di kelas itu benar-benar tidak dimanfaatkan seefektif mungkin gitu. Dan pojok bacanya pun sampai berdebu gitu karena tidak pernah dikunjungi sama anak-anak. Jadi saya coba menyampaikan ke kepala sekolah, sayang kan kalau ada aset yang tidak dimanfaatkan gitu. Coba sharing bersama kepala sekolah untuk mengajak bersama-sama sehingga minat anak pun membacanya akan bertambah. Kemudian perpustakaan juga gitu. Perpustakaan selama ini hanya dikunjungi oleh beberapa kelas saja, tidak secara bergantian atau tidak secara hal yang dibutuhkan oleh siswa, hanya sekedar ada perpustakaan gitu, ada buku gitu. Benar-benar kebermanfaatannya itu belum nampak gitu, belum kelihatan gitu. Iya. Iya. Jadi itu. Iya, baik Bu Cici. Tadi kalau saya tidak salah menangkap, Bu Cici akan membawa data yang akan diberikan ke kepala sekolah. Data seperti apa yang Bu Cici maksudkan? Apakah dalam bentuk pelaporan yang dideskripsikan mungkin, atau laporan data-data seperti apa yang Bu Cici maksud? Mungkin data secara tersirat saja deh Bu. Bahwa sebenarnya kemampuan baca anak itu berkurang. Bisa dibuktikan sendiri, anak kelas 4 itu diindikasi ada 7 anak yang belum bisa membaca. Yeah. Terindikasi ada 7 anak yang tidak bisa membaca. Kemudian kelas 3 ada 8, kelas 2 ada 7. Banyak apalagi kelas 1. Kelas 5 tidak ada sih. Yang terbanyak itu kelas 4 tidak bisa membaca, itu 7. Jadi bagaimana membuat mereka itu supaya minat bacanya ada, kemudian kemampuan membacanya itu setidaknya bertambah lah, dari yang tidak tahu menjadi sedikit-sedikit tahu gitu. Rasanya gimana gitu ngelihat kelas 4 kok belum bisa baca 7 gitu. Iya. Iya. Dipahami Bu ya, bagaimana gemesnya Ibu dengan situasi yang terjadi di
sekolahnya Ibu sekarang ini. Nah, apakah berdasarkan data yang Ibu bawa itu, Ibu bisa pastikan bahwa proses ini akan berjalan sesuai harapannya Ibu? Proses ini Bu, harapannya sih berjalan ya, karena nanti setelah saya menemui kepala sekolah dan nanti akan mengadakan rapat gitu, memikirkan bersama dengan teman-teman yang lain gimana sih solusinya agar minat baca ini juga bertambah, pemanfaatan pojok baca juga benar-benar bisa dimaksimalkan, perpustakaan tidak hanya sekedar pajangan, dan dapat meminimalisir kemampuan baca anak yang sangat kurang, terutama di kelas 4 tadi, 7 gimana caranya nanti akan kita bicarakan bersama. Apakah nanti kita siapkan hari-hari tertentu untuk mendampingi mereka dengan suasana yang menyenangkan, misalnya mungkin di perpustakaan atau di mana suasananya jangan di kelas gitu yang membuat mereka jenuh. Itu nanti kami akan diskusikan saat bersama-sama kepala sekolah dan rekan guru lain. Harapannya setidaknya ada usaha Bu, ada usaha untuk membantu anak yang 7 ini tidak bisa membaca, dan usaha untuk kelas-kelas yang lain itu minat bacanya bertambah. Dan ini Bu, satu nih baru terpikirkan oleh saya nih, akan ada kompetisi misalnya untuk gerbek budaya baca, misalnya pada hari-hari tertentu kita buat membaca bersama nih, misalnya di sekolah, misalnya setelah sholat duha kah atau apa, membaca bersama, kemudian akan kita buat kompetisi untuk lomba, misalnya membuat kesimpulan atau bercerita atau mendongeng seperti itu. Jadi ada jiwa kompetisi dan bersemangat untuk anak-anak ini tertarik lagi minat bacanya gitu. Ya. Ya, bagus sekali Bu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cici tadi ya. Jadi Bu Cici tentunya akan membawa data yang valid ke kepala sekolah terkait progres minat baca anak di setiap kelasnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, selain data, kira-kira apa lagi yang bisa Bu Cici sodorkan ke kepala sekolah yang bisa sekiranya bisa menambah mood booster lah begitu untuk Bu Cici memberi semangat ke rekan guru yang lainnya. Selain data, kira-kira apa lagi akan Bu Cici sampaikan ke kepala sekolah begitu? Selain data, mungkin apa yang bisa saya berikan ke kepala sekolah ya selain data ya? Mungkin ini Bu, wali kelas 4 itu misalnya di saat-saat istirahat nih, sering mengeluh kalau peserta didiknya yang 7 itu tidak bisa membaca. Mengeluh, ini mau diapakan? Ini apa mau ditinggal di kelas 4 ataukah dinaikkan yang 7 ini? Benar-benar merasa kerepotan sekali ini, apalagi kelas 4. Jadi tidak terkejar untuk materi pembelajaran, sementara guru itu hanya meladeni anak yang 7 itu. Jadi pusing kepalanya guru kelas 4 itu. Mungkin bisa saya ajak untuk menemui kepala sekolah tuh guru kelas 4 itu untuk menyampaikan bagaimana sih yang dia resahkan selama proses pembelajaran jika anak yang tidak bisa membaca itu tidak bisa ditemukan solusinya gitu. Kemudian juga guru kelas 3 dan 2 mungkin bisa juga nanti menyampaikan perihal bagaimana peserta didiknya terkait membaca ini, Bu. Kemampuan membacanya seperti apa? Iya, Bu Cici. Saya tadi menangkap yang Bu Cici sampaikan adalah akan membawa data ke kepala sekolah, kemudian juga tentunya mengajak guru kelas lain yang memiliki masalah yang sama. Begitu. Ya. Nah, tapi sebelum ke kepala sekolah, saya tertarik dengan yang barusan disampaikan oleh Bu Cici terkait guru kelas 4 yang sering mengeluh karena ada 7 orang siswanya yang belum bisa membaca. Nah, apakah pada saat guru yang bersangkutan keluhkan ke Ibu, Ibu bisa dapatkan informasi dari guru kelas yang bersangkutan itu, guru kelas 4,
sampai sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan begitu untuk meminimalisir seperti bahasa Ibu tadi ya, meminimalisir kurangnya minat baca anak. So ini apa yang sudah dilakukan? Oke, yang dilakukan guru. Jadi kalau saya lihat Bu, saya penasaran juga sih, kok bisanya ada 7 anak nggak bisa baca ini, penasaran banget. Jadi saya masuk nih ke kelasnya nih, beneran. Saya masuk, kemudian dan anak 7 itu didudukkan di paling depan. Iya. Jadi saya di situ kebetulan ada buku nih, buku anak kayak TK gitu. Iya. Nah, buku anak TK tuh. Di situ memang disiapkan sih, di pojok baca kan ada tuh. Jadi cobalah buku anak TK tuh yang seharusnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih. Saya ambil, kemudian saya tes, dan ternyata pusing, memang bener nggak bisa baca. Tetapi saya coba mungkin 2 lah di antara. Ada videonya, bagaimana saya mengetes anak itu. Kalau didampingi secara intens dan berkala, itu sepertinya ada tuh kemajuan progresnya untuk membacanya. Tetapi ini tidak bisa dilakukan hanya 1 orang saja. Gimana guru kelas 4 menghadapi 7? Jadi ini diperlukan kolaborasi dari guru-guru yang lain untuk membantu bagaimana menuntaskan 7 anak ini. Dan saya tes itu memang benar-benar nggak ada yang nggak kenal huruf sama sekali. Karena itu kemarin gini, kepala sekolah yang terdahulu itu ada pernah anak harus dinaikkan, nggak boleh tinggal kelas gitu. Akhirnya dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 tidak bisa membaca pun dinaikkan gitu. Jadi sekarang jadi bumerang itu di kelas 4, apalagi ada COVID kemarin. Sempat COVID kan, sekitar setahunan itu tambah luar biasa itu. Makanya sekarang pun kewalahan gurunya, dan saya pun memang benar tes tuh waktu itu. Ya, oke Bu. Berarti yang bisa saya tangkap adalah Ibu tetap akan membawa data yang valid, yang kemudian mengajak serta teman-teman guru yang lain lebih menguatkan ke kepala sekolah Bu ya, terkait sudah sejauh apa proses yang dilakukan di setiap ruang kelas, itu pun yang akan menjadi bahan untuk menguatkan ke kepala sekolah. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan sejak tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Cici setelah sesi kita diskusi kali ini terkait ide-ide yang Bu Cici sampaikan tadi? Oke, yang akan saya lakukan dan saya ingin secepatnya nih Bu, secepatnya, karena saya nggak mau mengulur-ngulur waktu lagi, mengingat ini juga sebentar lagi naikkan kelas. Pertama-tama benar-benar meyakinkan kepala sekolah dengan data yang saya bawa tadi dan juga rekan guru yang memang mengalami siswa yang tidak bisa baca tadi, untuk secepatnya melakukan rapat untuk bagaimana sih mengatasinya permasalahan ini. Di situ pertama. Yang kedua, mengambil langkah-langkah nih, langkah tercepat terutama. Langkah yang tercepat kita buat pendampingan untuk anak yang tidak membaca itu mengambil dalam seminggu 2 hari lah, khusus di luar jam belajar mereka. Digerbek gitu, digerbek itu yang untuk mengatasi yang anak kelas 4 tadi dan kelas 3 dan kelas 2. Jadi guru-gurunya termasuk TU-nya itu semuanya, kepala sekolahnya pun bersama-sama mendampingi anak itu. Jadi supaya benar-benar intens dan pendampingannya itu full gitu. Lalu terkait pojok baca yang tidak dimanfaatkan. Untuk sesegera mungkin guru-guru dipastikan membuat jurnal harian gitu. Jurnal harian dan mengambil waktu sebelum pelajaran, misalnya seminggu 3 kali, nggak usah deh tiap hari. 15 menit, 20 menit untuk membuat resume, baik itu judul, pengarang, dan hal moral apa yang bisa diambil dari bacaan, itu benar-benar diberlakukan. Tidak hanya omong doang gitu. Terus lagi berikutnya akan melakukan misalnya membaca bersama warga sekolah, tidak hanya di kelas-kelas tapi bersama-sama, mungkin seminggu sekali. Momen-momen itu untuk di mana momen itu siswa diberikan kesempatan untuk berkompetisi
membaca dongeng kah, atau membuat resume, atau hal apa yang membuat mereka termotivasi. Gitu. Memanfaatkan perpustakaan secara berkala, mengganti buku-buku secara reguler sesuai minat baca anak, kemudian pemanfaatan pojok baca tidak hanya pajangan, itu segera kepala sekolah ini tidak hanya, saya harap kepala sekolah tidak hanya sekedar menawarkan saja, tetapi benar-benar ini perintah. Ini salah satu peraturan yang di sekolah yang harus dilakukan sehingga minat baca anak itu bisa meningkat gitu. Pokoknya itu deh. Luar biasa ya, apa yang menjadi ide-ide dari Ibu Cici, langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi literasi di sekolah, termasuk pemanfaatan pojok baca sampai gerebek literasi. Luar biasa sekali Bu ya. Semoga harapan saya tentunya menjadi harapan terbesar dari Bu Cici itu akan berjalan dengan baik tentunya. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan sejak tadi, kira-kira menurut Bu Cici apa yang bisa disimpulkan dari awal Ibu Cici sampaikan ke saya permasalahannya sampai di akhir ini, apa yang bisa Bu Cici simpulkan dari percakapan kita? Iya Bu, melalui percakapan ini terima kasih saya mendapatkan ide dan gagasan yang sebelumnya tuh tidak saya pikirkan gitu. Jadi yang dapat saya simpulkan itu saya akan menemui terkait hal-hal yang saya temukan ya, pojok baca yang dianggurin, perpustakaan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian ada keresahan dari guru kelas 4, ada 7 anak nggak bisa membaca. Jadi saya akan menghadap kepala sekolah, membawa data, baik pun rekan yang keresahan tadi, kemudian menunjukkan juga pada kenyataannya pojok baca hanya sekedar pajangan, begitu juga perpustakaan. Jadi saya mempunyai gagasan, ide yang akan saya sampaikan dan akan dirapatkan bersama rekan-rekan guru terkait jurnal literasi dalam pemanfaatan pojok baca, kemudian kunjungan perpustakaan secara berkala dan terjadwal, kemudian juga regulasi dari pergantian buku-buku secara periodik, dan gerbek baca bersama rekan-rekan guru untuk mengatasi, membantu anak yang tidak bisa membaca, itu seminggu 2 kali. Lalu akan mengadakan budaya baca di sini. Kalau budaya itu nggak hanya di kelas, tapi seluruh warga sekolah, ibu kantin, penjaga sekolah, semuanya harus ikut baca, dan di sanalah di saat anak menunjukkan kemampuannya, minatnya dalam membaca, misalnya membuat dongeng, kah membawakan cerita, lalu mengambil kesimpulan dari buku yang sudah dibacanya. Jadi disitulah nanti ada momen untuk membuat kompetisi supaya siswa lebih berminat dan bersemangat. Begitu Bu, yang saya dapatkan kesimpulan dari percakapan kita malam ini. Keren sekali Bu Cici ya. Ternyata Bu Cici bisa menemukan solusi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah masih ada lagi yang perlu kita diskusikan? Saya kira cukup Bu, banyak hal sudah, nggak poin-poin yang sudah harus saya target benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau tambah banyak lagi nanti nggak selesai-selesai, maksudnya nggak tuntas gitu. Jadi saya selesaikan dulu yang ada, dari 3 poin itu bisa terlaksana, jadi nanti barulah mungkin terpikir hal-hal lain lagi. Oke, luar biasa Bu Cici. Semoga apa yang menjadi harapannya Bu Cici itu akan terlaksana ya Bu. Saya bantu doa. Iya, terima kasih Bu, luar biasa sesi coachingnya malam ini. Saya jadi nggak resah lagi deh, nggak galau lagi. Sudah menemukan apa yang saya harapkan. Terima kasih ya Bu Mulyati. Makasih Bu Cici. Oke, saya balik lagi ya Bu. Iya, makasih waktunya ya. Yuk, makasih. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat malam Bu Mulyati. Malam Bu Cici, Bu Rahma. Oke, baik. Luar biasa percakapannya malam ini, begitu hangat.
suasananya dapat mengalir apa adanya. Artinya di sini mungkin saya sebagai pengamat ingin menyampaikan beberapa hal hasil pengamatan saya selama sesi diskusi tadi. Untuk teknik coachingnya luar biasa, baik coach maupun coachingnya, alur tirtanya sudah dapat. Bu Mulyati betul-betul fokus pada coaching, sehingga di sini ada sikap terbuka pada coaching yang tadinya mungkin hanya idenya beberapa, tapi muncul saya tertarik pada grebeknya tadi, dengan semangat kan langsung terbuka, dan si coachnya rasa ingin tahunya banyak permasalahan yang dialami, sehingga coaching juga menceritakan apa adanya dengan baik. Terus di sini si coach juga melakukan dengan kesadaran penuh, bisa mampu melihat peluang baru di masa depan bagi coaching, sehingga Bu Cici bisa mengeluarkan semua ide-idenya yang tadinya mungkin tidak terpikirkan, akhirnya semuanya bisa plong untuk malam ini. Sangat luar biasa. Bu Mulyati bisa menjadi coach yang baik, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi coaching tentunya. Terus itu untuk yang di catatan observer. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir untuk coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari percakapan coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Mulyati. Baik, terima kasih Bu Rahma. Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah masih di membuat pertanyaan yang berbobot, gitu. Karena secara tidak sadar, kadang ketika proses percakapan itu berlangsung, hampir-hampir keselip pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke jenis pertanyaan tertutup. Jadi memang saya masih langsung oh iya ini masih di tahap itu sih Bu. Jadi mungkin lebih ke bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot untuk kompetensi yang kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi Bu. Oke, baik. Berarti pertanyaan berbobot yang secara tidak langsung bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Luar biasa. Terima kasih untuk malam ini Bu Mulyati dan Bu Cici, partner yang hebat. Saya juga banyak belajar dari kalian berdua, ada guru-guru hebat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Rahma.